Jadi sudut itu bisa dibilang pertemuan dua sinar yang mempunyai titik pangkal yang sama. Jadi atau misalkan yang lainnya boleh, pengertian yang lain ya silakan. Tapi bisa itu juga ya, dua pertemuan sinar yang titik pangkalnya sama, atau seperti ini kalau digambarkan nih. Ada Ustazah sharing? Ada Ustazah. Nah, apa bedanya sinar sama garis by the way? Sinar sama garis bedanya apa? Kalau sinar gak ada ujungnya, kalau garis ada ujungnya. Kalau sinar gak ada ujungnya. Gak ada ujungnya? Gak ada ujungnya. Kalau garis? Kalau garis ada ujungnya. Masa? Nah, yang ini garis nih, yang Ustazah gerak-gerakin itu garis. Jadi garis itu adalah kumpulan atau himpunan titik-titik yang tidak berhingga banyaknya. Jadi ini tanda panah di ujung-ujung ini menandakan bahwa garis itu bisa diperpanjang tak hingga atau infinity ya. Jadi kita nggak tahu tuh ada dia berakhir di mana, dia tidak berujung. Justru si garis ini nggak punya ujung. Kalau sinar dia mempunyai titik pangkal, artinya dia seperti senter nih, kan senter ada sumbernya ya, sumber cahayanya. Nah, ada sumbernya tapi memanjang tidak berujung. Nah, itu namanya sinar atau ray gitu ya. Sering juga sinar ini kalau di fisika dia dilambangkan sebagai vektor, besaran vektor atau besaran yang memiliki arah. Makanya dia di ujungnya ada arahnya nih. Gitu, ada panahnya. Tapi di sini di pangkalnya itu nggak ada panahnya karena dia berasal dari titik pangkal itu, tapi tidak mempunyai ujung gitu ya. Kalau segmen garis apa? Segmen garis apa? Nah, ini garis atau line, ini ray atau sinar. Kalau segmen garis apa? Ada yang masih ingat segmen garis? Iya, jadi segmen garis adalah potongan dari garis. Misal nih, di gini deh, seperti garis itu adalah ini ya, apa? Sapu lidi. Sedangkan segmen garis adalah sapu lidi yang dipotong-potong gitu. Tapi sebenarnya sapu lidi juga bukan garis sih dia. Sebenarnya dia segmen ya. Nah, jadi segmen garis itu tidak punya punya ujung. Nah, dia punya ujung, jadi dia tidak ada panahnya. Itu, ini segmen garis, ini ya. Ya. Meldia belum di admit katanya. Oh gitu. Oh iya. Udah. Terima kasih. Oke, itu sekilas tentang garis ya. Lalu nih, kalau misalkan Ustazah punya lebih dari satu garis, nah maka dia itu ada membentuk posisi-posisi tertentu, bisa sejajar, bisa berpotongan, bisa bersilangan, bisa apa selain bersilangan, bisa berimpit, berpotongan atau bersilangan. Nah, misalkan Ustazah punya garis nih. Ustazah punya garis tuh ya, I have a line, and then Ustazah kopas nih, terus ditempelin lagi ke situ. Nah, set gitu ya, sehingga ini padahal dua garis tapi kelihatannya kayak satu garis nih. Nah, itu namanya dia berimpit. Sebenarnya ini ada dua tuh, tapi kayak satu garis, saking dia nempel. Nah, ini namanya berimpit ya. Terus ada yang namanya berpotongan. Nah, kalau sejajar dulu deh ya, sejajar. Nah, kalau sejajar itu, misal garis berimpit, Ustazah tarik nih, seret, tuh ditarik kemanapun, boleh ke sini, bebas ya.
Nah, jika kita perpanjang ujung-ujungnya, maka dia tidak akan pernah memotong. Kita panjangin terus ya sampai ke manapun. Sampai sepanjang apapun dia tidak akan pernah bertemu di satu titik. Itu artinya dia paralel atau sejajar. Nah, garis itu kan lambangnya huruf kecil ya, biasanya L, ini M. Nah, kalau sejajar atau paralel biasanya lambangnya gini, L sejajar M. Nah, jadi ini itu tanda garis miring 2 itu artinya sejajar. L sejajar M gitu. Nah, ada lagi selain sejajar itu garis berpotongan ya. Garis berpotongan itu kebalikannya dari sejajar. Jadi ketika dia diperpanjang atau mungkin nggak usah diperpanjang juga bisa langsung motong ya. Tergantung posisi dua garis itu. Nah, ini kan langsung kelihatan dia berpotongan di titik ini nih. Nah, dia berpotongan di sini. Gitu. Ada keistimewaannya loh kalau garis berpotongan. Nah, kalau garis sejajar kan dia tidak membentuk sudut ya. Dari kedua garis itu tidak membentuk sudut. Kalau garis berpotongan dia membentuk sudut nih. Membentuk berapa sudut? 4. Membentuk 4 sudut ya, kelihatan. Iya. Nah, sudut yang saling bertolak belakang atau saling belakang-belakangan gitu ya, dia besar sudutnya sama. Nah, sudut yang ini besarnya sama dengan sudut yang ini. Terus sudut yang ini besarnya sama dengan sudut yang ini. Gitu. Jadi saling bertolak belakang itu sama besar sudutnya. Oke, paham tidak? Paham Ustazah. Terus ada satu lagi nih, garis bersilangan. Dua garis bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak mungkin terletak pada satu bidang datar. Garis-garis bersilangan tidak sejajar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Contohnya gini, kalau di Jakarta itu ada ini ya. Jangankan di Jakarta, di Bandung juga ada sih. Ini jalan yang ke atas itu loh, jalan layang. Flyover. Flyover. Nah, itu kan si flyover itu beda ya. Kalau jalan yang biasa kita lewat, jalan yang normal bukan flyover itu kan di bawah. Itu di atas kan? Iya. Terus sebenarnya dia contohnya kurang baik sih sebenarnya flyover. Apa ya contohnya? Nanti bisa searching sendiri lah ya tentang garis bersilangan. Oke, Ustazah tidak akan menjelaskan ya, tidak akan menjelaskan semua. Jadi anti cari tahu tentang garis bersilangan. Oke ya? Banyak kok di internet, banyak ya, apalagi lagi PJJ. Oke. Kalau flyover bisa sih, tapi kurang bagus ya. Contohnya kurang bagus. Soalnya kalau flyover itu dia ketemu sama garis yang di bawahnya. Coba cari contoh yang lain ya sendiri. Oke. Nah, lalu next ada keistimewaan nih. By the way, kalau sudut itu diukurnya pakai apa ya? Pakai garis. Pakai Besar sudut? Enggak, tahu. Pakai apa? busur. Iya, pakai busur derajat atau protractor kan. Lalu sudut berdasarkan besar sudutnya, ada sudut apa aja tuh? Ini masih nginget-nginget yang kemarin ya. Ada sudut apa aja berdasarkan besar sudutnya? Sudut siku-siku. Iya, sudut siku-siku. Iya, betul. Iya. Kalau sudut siku-siku itu berapa derajat ya? 90 90 derajat. Iya, terus ada sudut apa lagi? Itu di atas Sudut lancip. Sudut lancip. Sudut lancip ukurannya? Di bawah 90. Iya, di bawah 90 derajat. Kalau sudut tumpul? di atas 90 Di atas 90 derajat. Di bawah. di bawah Iya, betul. Kalau sudut refleks?
Sudut refleks. 60. Iya, sudut refleks di atas 180 derajat. Nah, istimewa ya. Lalu kalau misalkan garis itu membentuk sudut 90 derajat, artinya kan dia terbuat dari dua garis atau dua segmen garis ya. Nah, dia saling tegak lurus nih. Tegak lurus set itu. Nah, nanti di kelas 8 ada yang namanya gradien. Nanti Anti akan belajar tentang gradien ya di kelas 8. Jadi gradien itu adalah koefisien kemiringan suatu garis. Jadi garis itu punya koefisien kemiringan. Kalau ada aplikasi namanya GeoGebra. Kalau misalkan kita masukin gradien, misalkan gradiennya 2. Nah, langsung dia garisnya itu langsung miring sebanyak koefisien 2 gitu. Miring 2. Jadi 2 itu apa ya? 2 itu artinya dia miring ke kanan. Jadi ada artinya, negatif positifnya ada artinya. Nanti di kelas 8 nanti belajar. Nah, kalau yang tegak lurus seperti ini nanti sih di kelas 8 ya. Terus tadi yang sejajar itu gradiennya sama. Kalau gradien suatu garis sama, misalkan garis yang pertama gradiennya 2/3. Gradien garis yang kedua sama 2/3 juga, maka bisa dipastikan dia sejajar. Gitu. Nah, ini yang tegak lurus. Yang tegak lurus itu ini garis K misalkan ya, ini garis K, ini garis L. Nah, dilambangkannya seperti ini. L tegak lurus K. Nah, ini artinya tegak lurus nih. Huruf T kapital kebalik. Itu lambang dari tegak lurus. Dan besar sudut dari garis-garis tegak lurus ini adalah 90 derajat nih. Nah, sudut 90 derajat biasanya ada lambang kotaknya. Kalau istimewa hanya 90 derajat yang seperti itu ya. Kalau satu lingkaran penuh itu berapa derajat ya? Satu lingkaran 360. Iya, 360 derajat. 360. Nih. Sebetulnya lingkaran itu kan di SD atau di buku-buku sebenarnya suka banyak ya, tentukan luas lingkaran gitu kan, tentukan luas lingkaran. Sebetulnya itu kurang tepat. Yang tepat itu adalah tentukan luas daerah yang dibatasi oleh lingkaran, karena lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, di lingkaran itu kan ada yang namanya titik pusat nih, titik pusat. Nah, di sini. Nah, yang hijau ini itu jaraknya sama ke titik merah ini. Misal ngambil yang ini, jarak dari titik ini ke titik yang di tengah itu misalkan 3 cm. Maka yang ini juga sama. Yang ini juga sama 3 cm ke titik tengah. Ini juga sama. Jadi jaraknya sama ke titik pusat gitu. Jadi yang putih-putih ini bukan lingkaran. Lingkarannya itu yang hijaunya aja. Nah, kalau kita bikin sinar ya, bikin garis. Nah kayak gini. 2 misalkan sinarnya. Nah, maka si lingkaran ini tuh jadi sudutnya nih. Jadi apa ya? Jadi busur. Ini namanya busur atau arc atau busur. Nah, jadi ketika si arcnya membentuk lingkaran, dia 360 derajat. Jadi dia seperti pizza yang dipotong, di slice menjadi 360 pieces dengan ukuran yang sama. Nah, masing-masing pieces itu 1 derajat gitu. Jadi kalau misalkan dia bergabung semua piecesnya menjadi lingkaran, dia 360 derajat. Nah, ini tuh sebenarnya yang sering kita lihat di buku nih kan, kalau sudut itu suka ada ininya nih. Nah, ini besar sudut. Nah, ininya. Nah, itu tuh bagian dari lingkaran. Ininya itu adalah arc atau busur ya. Seperti itu. Lalu, ke hubungan antar sudut nih.
Bedanya kan pas di SD juga belajar tentang sudut kan. Nah, di SMP juga belajar. Bedanya kalau di SD itu hanya mengukur sudut. Hanya mengukur sudut menggunakan protractor, terus hanya mengetahui jenis-jenis sudut kan berdasarkan besar ukuran sudutnya. Kalau di SMP itu bedanya naik levelnya, jadi ke hubungan antar sudut. Nah, tadi sudah ada sudut-sudut istimewa nih. Sudut 90 derajat ya. Sudut 90 derajat. Oke, sudut siku-siku. Saya gambar. Nah, ini sudut siku-siku. Belum membentuk sudut. Nah, sekarang sudah membentuk sudut. Set. Nah, katakanlah ini siku-siku. Siku-siku. Nah, lalu Ustazah nambahin lagi garis 1. Nambahin sinar lagi 1 di sini. Nah, yang ini 30 derajat misalkan. Nah, Ustazah tanya, kalau sudut yang ini berapa derajat nih? Yang Ustazah tandai. 60 derajat. 60 derajat dari mana? Karena kan kalau siku-siku tuh 90 derajat, tinggal dikurangin aja sama 30 derajat. Nah, gitu ya. Itu namanya sudut apa? Sudut saling apa? Saling berpenyiku atau komplementer, gitu ya. Jadi kalau Ustazah tanya berapakah sudut penyiku dari sudut yang besarnya 50 derajat, berapa? 40. Iya, 40 derajat. Berapakah sudut penyiku dari sudut yang besarnya 20 derajat? 70. Iya, gitu ya, gampang ya? Ya. Oke. And then, selain sudut yang saling berkomplementer atau saling berpenyiku, dia juga ada supplementary angles atau sudut-sudut yang saling berpelurus. Apa artinya berpelurus? Of course, dia dari garis lurus nih. Nah, garis lurus itu kan, ketika kita buat arc, kita buat apa tadi, arc busur, nah dia 180 derajat. Nah, sorry jelek ya. Nah, gitu. Jadi garis lurus itu 180 derajat besar sudutnya. Lalu Ustazah ini membagi-bagi dia menjadi beberapa pieces nih. 2 aja lah ya. Membagi garis ini jadi 2. Nah, misalkan yang ini 120 derajat nih. Yang ini berapa? 60. Iya, 60 gitu ya. Jadi kalau ditanya berapakah sudut yang berapakah besar sudut berpelurus dari sudut 120 derajat, 60 derajat gitu. Pokoknya kalau dijumlahin jadi 180. Kalau anti nemu kayak gini nih, nemu 90 derajat, langsung aja ya, berarti itu komplementer kalau dijumlahin 90 derajat. Kalau yang ini yang lurus kalau dijumlahin 180 derajat. Ini udah pernah ya Ustazah, ini ngulang yang di kelas. Nah, coba anti buka bukunya halaman 204. Kalau yang nggak ada buku bisa lewat maca ya, Ustazah juga ini lewat maca. 204 yang B itu Ustazah modif sedikit ya, soalnya itu sudut siku-siku. Jadi sudut CBA itu siku-siku. Anti cari nilai X-nya, coba 5 menit aja ya. 200 berapa Ustazah? 204. Yang B aja, yang ada XX-nya aja, nanti cari nilai X-nya. Oke, Ustazah akan gambarkan di sini juga nih. Nah, Ustazah gambarin di sini ya. Nanti cari X-nya berapa. Itu kira-kira komplementer atau suplementer? Suplemen. Masa? Komplementer. Ya, ingatnya gini nih, kan kalau suplemen itu tahu suplemen kan vitamin. Nah, suplemen itu vitamin. Oh,
kalau kita minum suplemen berarti kita bisa kuat berdiri gitu. Kalau berdiri kan membentuk garis lurus, nah ingatnya ke situ. Oh, kalau yang satunya berarti komplementer gitu, sudut berpenyiku. Nanti cari nilai X-nya coba ya. Ini masih ngulang yang kemarin, belum materi baru. Ini X. X tambah 22 derajat. Ini 2X. Ada yang udah? Udah? Coba deh. Halaman berapa Ustazah tadi? Halaman 204 Salihah. Page. Nah, ini gimana? Kalau sudut-sudutnya dijumlahin ini berapa? Berapa derajat? Iya, 90 derajat. Jadi kita jumlahkan aja nih. 2X ditambah X tambah ditambah sama dengan 90. Terusin. Terusin. Yang sejenis kita jumlahkan nih. 2X ditambah X berapa? 4X. Masa 2X tambah X 4X? 3X. Oke, 3X ditambah X 4X. 4X 4X ditambah siapa? 22. Iya 52. Iya sama dengan 90. iya. Terus 4X siapa yang loncat? Kedua. Dia loncat ya. Loncat ke sana. Sama dengan Kurang 90 dikurangi kurangin iya, 22. Terus 4X sama dengan berapa? 68. 68. 98. Jadi X-nya berapa Salihah? 68 bagi 98 bagi 4. Berapa? 17. 17 derajat gitu ya. Sip. Oke, itu Ustazah mengingatkan yang kemarin ya. Yang terakhir kali kita sampai situ. Kalau yang suplementer juga gampang, tinggal bedanya kalau ini kan 90, kalau suplementer di sininya 180 derajat gitu. Oke, next. Selain sudut yang saling berkomplementer dan bersuplementer, nah ada lagi nih sudut-sudut yang ada hubungannya. Itu kalau Ustazah punya dua garis nih. Kalau Ustazah punya dua garis sejajar, nah ya, Ustazah punya ini garis, katakanlah ini lalu Ustazah ngopas nih, copy paste, nah otomatis dia sejajar. Terus Ustazah potong nih, Ustazah potong dengan suatu garis. Nah, Ustazah bikin garis di sini. Nah, garis ini namanya transversal. Yang ini nih, yang kuning ini namanya transversal. Jadi transversal adalah garis yang memotong garis sejajar. Oke, Antuna bisa lihat di buku. Sebentar. Di buku halaman 207 apa 208 ya? Ntar, Maca Ustazah lagi loading. Coba di 207 ada apa? Kita 208 Ustazah. 208. 207 soal Oh gitu.
Coba liatin dong ke Ustazah siapa ya? Bukunya diliatin ke Ustazah lagi loading soalnya macanya. Coba Kiran liatin ke Ustazah bukunya. Halaman 200, bentar, nggak kelihatan nih. Oh iya betul. Oh betul yang itu ya. Iya betul, kegiatan 7.11 ya. Sip, terima kasih Kiran. Yuk. Kita jawab bareng-bareng ya. Ada yang oh ini udah kebuka. 207. Wait. Oh iya, oke. Nah, oke. Terima kasih. Garis L dan garis M. Nah, garis L itu ada tanda seperti itu ya, itu artinya sejajar. Garis L sejajar garis M. Garis L sejajar garis M. Dipotong oleh garis G. Nah, dipotong sama garis G. Sehingga ada titik-titik nih, ini A1, ini A2, ini A3, ini A4, ini B1, ini B2, ini B3, dan ini B4. Terus, nah lihat, pasangan A1 dan B1 disebut sudut sehadap. Nah, ada yang namanya sudut sehadap. Sudut sehadap. Cek dulu kehadirannya ya. Nah, itu sudut A1 dan Adel sudut B1. Nah, ada lagi nggak yang sehadap? yang dipanggil bersuara ya. Aisyah Takia. Ada lagi yang sehadap? A1 dengan B1. Itu sehadap. A2 dengan B2. A2 dengan B2. Oke, sudut A2 dengan dan sudut B2. Terus ada lagi? A4 dengan B4 ya nggak usah. Sudut A4 dan sudut B4. Ada lagi? A3 B3. A3 dan B3. A3 dan B3. A3 dan sudut B3. Oke, bisa sambil diisi ya di bukunya, buku masing-masing nanti. Terus, pasangan sudut A4 dan sudut B2 disebut sudut dalam berseberangan. Oke, sebelumnya di sini ada yang ada yang namanya sudut dalam, ada yang namanya sudut luar ya. Kalau sudut dalam itu dia terletak di dalam garis sejajarnya. Kalau sudut luar itu terletak di luar garis sejajar. Gini, kalau sudut dalam itu ada di dalam di dalam rel kereta api. Bayangin rel kereta api. Nah, yang dalam itu ada di dalam rel kereta apinya, sementara yang luar itu ada di luar kereta apinya. Nah, sudut dalam itu A3, A4, B1 dan B2. Sudah ulangi, sudut dalam itu A3, A4, B1 dan B2. Sementara sudut luarnya yaitu A1, A2, B4 dan B3 gitu ya. Di sini ada yang namanya sudut dalam berseberangan. Artinya dia yang dalam, sudutnya di dalam dan nyebrang si garis transversal ini nih. Ada di dalam dan nyebrang gitu. Oke, sudut dalam berseberangan. Kata di sini contohnya A4 dan B2 ya, sudut A4 dan sudut B2. Ada lagi nggak? A3 B1. A3 dan B1. Sudut A3 dan sudut B1. Ada lagi nggak? Udah ya? Nggak ada. Iya, udah. Nah, begitupun ada sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan. Yang mana aja nih?
Itu kan itu. A1 B3 Sudut A1 dan sudut B3, terus A2 sudut sambung A2 dan B4. B4, sudut jelek. Bentar. Oh, terus itu coret aja. Oh, diginiin. Makin jelek. Sudut A2 dan sudut B4. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Lalu ada sudut sepihak nih. Sudut sepihak artinya dia nggak nyebrang. Sama-sama di dalam atau sama-sama di luar. Nih, sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak. Contohnya sudut A berapa? A4 dengan B1. A4 dan sudut B1. Ada lagi? A3 dan B2. Sudut A3 dan 3 sama B2. sudut B2. Oke. Terus ada yang namanya sudut luar sepihak. Luar sepihak. Sudut luar sepihak itu sudut A1 dan B4, pasangan sudut A1 dan sudut B4. Ada lagi? A2 dan B3. Sudut A2 dan B3. sudut B3. Bentar, ada yang baru gabung kayaknya. Oke. Nah, coba Ustazah tanya, kalau sudut A4 dengan A3 itu apa hubungannya? A4 dan A3. Apa hubungannya? Tadi udah. Nah, yang ini. Itu saling berpelurus ya, A4 dengan A3. Kalau A1 A2 berpelurus juga. Oke. Ini ada hubungannya. Hubungan dari sudut-sudut ini apa Ustazah? Nah, dia kalau yang sehadap semua ini besarnya sama kecuali yang sepihak. Nih, sudut sehadap itu besarnya sama, A1 dengan B1. A1 lihat ya, A1 dengan B1. Kalau A1 itu besarnya 100 derajat, maka B1 juga 100 derajat. Gitu. Begitupun sudut berseberangan. Kalau sudut A4-nya 60 derajat, maka sudut B2-nya yang berseberangannya juga sama 60 derajat gitu. Nah, selain sehadap dan berseberangan, sudut sepihak itu sama kayak sudut suplementer. Dia kalau dijumlahkan 180 derajat. Jadi sudut A4 dengan B1 itu kalau dijumlahkan 180 derajat. Jadi kalau B1-nya 110, sudut B4-nya berapa derajat? 70. Iya, gitu ya. Pinter. Oke, sip. Coba Anti lihat wait. Buku halaman 211. Coba Anti lihat page 211. 211, coba lihat ya. Halaman 211. Uji kemampuan 7.6. Coba siapa yang mau nyoba yang A, 1A? Saya gambarin lagi ya. Bentar. Saya gambarin lagi. 211 siapa yang mau coba? Siapa ini Solihah? Ars? Sekar, Ustazah. Oh, Sekar.
Oke, coba sekarang mau nyoba ya. Sudut A2 dan B2 itu sudut apa? Saling apa? Sudut sehadap. A2 dengan B2, betul sekali, sudut sehadap ya. Bentar, saya gambarin dulu. Saya gambarin dulu. Ini M, ini L, ini G, ini A, A2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4. Oke, sekar A2 dengan B2 itu sehadap, betul ya? Sip, sudah catat ya, sekar. Terus yang B, sudut B2 dengan B3. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? B2 dengan B3 itu sudut apaan? Sudut apaan? Siapa yang mau nyoba? Come on. Ayo, selain sekar. Halo? Ayo, coba. Yang B. Gak ada yang mau coba ini? Come on. Sudut B2 dengan B3. Ini saling apa nih? Sudut pelurus. Iya, siapa barusan yang jawab? Melodi ya. Oke, Mewti. Itu saling berpelurus ya. Jadi kalau B2-nya misalkan 100 derajat, B3-nya berapa Mut? 80. Pinter. Lanjut. 1C. Siapa yang mau coba? Jawab. A1 dan A3. Saya mau coba Iya, iya boleh Alta. Apa jawabannya? berseberangan. Masa? Lihat A1 sama A3. Itu tadi yang tadi awal-awal. Yang awal-awal loh. Garis saling kan itu kan sudut itu kan kebentuk dari garis G sama garis L. Nah, dia saling apa? Bertolak? 1 sama 3? Sorry, A1 apa B? A apa B sih? Wait. A1, A3 itu bertolak belakang, Solihah. Oke, Alta ya barusan. Sudut bertolak belakang itu sama besarnya. Kalau sudut A3-nya 45 derajat, A1-nya berapa derajat? 35. Kalau sudut A3-nya 45, A1-nya berapa derajat? 45. Iya, betul ya. Sip. Next, 1D. Mana mau coba sih? Boleh, silahkan. Sudut dalam A4 dan B2. Sudut A4 dan B2 dalam berseberangan. Betul ya? Kalau dalam berseberangan, besarnya gimana, Sahla? besarnya Jadi kalau A4-nya 110, B2-nya berapa? Good. 1E, coba 1E. fokus saja. Boleh, silakan. Sudut luar berseberangan. A2 dan B3, A2 dan B3. Oh, ini sudut luar berseberangan. A2 dan B3 sudut dalam atau luar itu? Luar. Luar. Luar berseberangan enggak? Itu Masa kan dia enggak nyebrang sudut G. oh iya sepihak. Iya, sudut luar sepihak. Oke.
Kalau sudut luar sepihak hubungannya gimana? Kiran. Hubungan sudut-sudut sepihak itu apa? Kalau dijumlahin besarnya 180 derajat. Jadi A2 ditambah B3 itu besarnya akan 180 derajat. Kalau B3-nya 40 derajat, A2-nya berapa derajat? 60 derajat. Masa jumlahnya Oh iya salah. berapa? Iya, betul. Betul. Kiran ya. Thank you. Lanjut. 1F. Karena mau coba Sudut luar berseberangan. Boleh. Siapa ini? Halo. Siapa Salih? Afifah Ustazah. Atifa. Oke, Atifa. Afifah Ustazah. Siapa? Afifah. Oh, Afifah. Oke, Afifah. 1F ya. A1 dan B3. A1 dan B3 sudut luar berseberangan. Oke. Kalau sudut luar berseberangan hubungannya apa? Jumlahnya 180 atau besarnya sama? Besarnya sama. Iya, kalau B3-nya 30 derajat, A1-nya berapa derajat? 60. Masa? Kalau B3-nya 30, A1-nya? Oh, 30. Betul. Sip, Afifah. Terakhir nih. Terakhir. mau coba lurus Ustazah. Siapa? Ustazah, berapa lurus? Ririn. B3 dengan B4. B3 dengan B4 betul. Sudut-sudut berpelurus ya, Ririn. Sip. Nah, oke, sudah selesai. Kalau anti mau nilai tambah ya, mau nilai tambah, silakan kerjakan nomor 2, kirimin ke Ustazah ya. Hanya satu nomor 2 aja. Oke, hari ini kita belajar apa, Salihah? Belajar hubungan sudut yang dari garis sejajar dipotong oleh transversal. Kalau misalkan ini hubungannya apa ya? B4 sama A2. B4 sama A2 apa itu? Sudut luar berseberangan. Iya sih, ya harus hafal di luar kepala ya. Oh ini sudut sehadap, misalkan sudut ini dalam berseberangan, ini luar berseberangan, ini dalam sepihak, ini luar sepihak. Nanti harus tahu ya. Terus hubungannya itu semuanya sama nih, sudut-sudut sehadap besarnya sama, sudut-sudut berseberangan besarnya sama, kecuali sudut sepihak ya. Sudut sepihak itu kalau dijumlahkan 180 derajat seperti sudut suplementer ya, sama. Oke, ada pertanyaan Solihah? Ada pertanyaan tidak? Sip. Ada tugas dong. Kenapa? Kenapa Solihah? Apa Daren?